Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Kali ini kami akan menceritakan peristiwa di luar nalar saat tragedi gempa bumi di Cianjur. Seperti yang telah kita ketahui, beberapa waktu yang lalu telah terjadi musibah bencana gempa bumi di daerah Cianjur. Yang mana, peristiwa itu telah menghilangkan banyak nyawa serta menghancurkan bangunan di daerah Cianjur. Dalam peristiwa itu, ada korban yang selamat, dan tak sedikit pula korban yang tak selamat. Karena mereka tak sempat menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan yang roboh. Terdapat peristiwa di luar nalar saat gempa bumi yang berlangsung saat itu. Peristiwa tersebut disaksikan dengan sadar oleh seseorang yang bernama Mas Sueib. Dia adalah seorang kepala rumah tangga dan mempunyai anak dan istri yang menemaninya setiap hari. Mas Sueib adalah asli orang Bandung dan tinggal di Cianjur. Dia tinggal di situ karena istrinya memang asli orang Cianjur. Sebelum peristiwa gempa bumi terjadi, Mas Sueib saat itu sedang tertidur. Diceritakan saat peristiwa terjadi, dia berhasil selamat beserta anak dan istrinya. Sebulan sebelum peristiwa gempa Cianjur terjadi, Mas Sueib bersama dua sahabatnya dari Gresik dan Pekalongan berangkat ziarah ke kota Gresik. Mereka bertiga berziarah ke makam Al-Kutub Habib Abu Bakar Assegaf yang berada di Masjid Jami Gresik. Setelah ziarah di makam Al-Kutub Habib Abu Bakar Assegaf, kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanannya ke tempat Habib Abu Bakar Assegaf Majedub yang ada di Baron Nganjuk. Habib Abu Bakar Majedub adalah cucu dari Habib Abu Bakar Assegaf Gresik yang telah mereka ziarahi. Nama Habib Abu Bakar Majedub memanglah sama dengan nama kakeknya, yang juga bernama Habib Abu Bakar. Hal itu terjadi karena ayahnya, Habib Senggaf Assegaf, menisbatkan nama putranya dengan nama kakeknya. Setelah melakukan perjalanan cukup lama, akhirnya mereka tiba di tempat Habib Abu Bakar Majedub, tepatnya di Ponpes Sabilul Mutakin, di kota Nganjuk. Saat itu, Mas Sueib bersama dua temannya menunggu cukup lama di ponpes tersebut. Mereka telah datang pada siang hari di ponpes tersebut, dan baru bisa bertemu dengan Habib Abu Bakar itu pun menjelang maghrib. Setelah sholat maghrib dan dijamu makan oleh pengurus pondok, barulah Mas Sueib bersama dua temannya bisa ada waktu bersama Habib Bakar. Saat itu Habib Abu Bakar sedang duduk di depan ruang tamu. Tak ada hal yang aneh saat itu. Setelah mencium tangan Habib Abu Bakar, mereka bertiga duduk di dekat dengan Habib Abu Bakar. Ketika waktu dirasa cukup, mereka bertiga berniat untuk pamit. Tetapi saat giliran Mas Sueib pamit, tiba-tiba Habib Abu Bakar membalikkan asbaknya dan mengacak-ngacak semua isi asbaknya. Sampai-sampai isi asbak tersebut tumpah ruah di meja maupun di lantai. Ketika mengacak-acak isi asbak, Habib Abu Bakar menatap ke arah Mas Sueib. Awalnya tatapan ekspresi wajah Habib Abu Bakar kelihatan sedih. Akan tetapi, setelah itu ekspresi Habib Abu Bakar lanjut tersenyum. Mas Sueib menjadi bingung melihat tingkah laku Habib Abu Bakar. Akan tetapi, dia hanya memperhatikannya dan tetap berbaik sangka kepada Habib Abu Bakar. Mas Sueib beranggapan bahwa isyarat yang ditampakkan itu adalah pertanda baik untuknya. Singkat cerita, akhirnya Mas Sueib dan kedua rekannya melanjutkan perjalanan pulang. Dan tiba dengan selamat di rumahnya masing-masing. Selang beberapa hari, barulah semua isyarat yang ditampakkan Habib Bakar kepadanya terjawab. Menurut penuturan Mas Sueib, peristiwa itu terjadi ketika dia sedang istirahat siang sehabis sholat duhur. Dalam istirahatnya itu tiba-tiba Mas Sueib merasa ngantuk, dan akhirnya dia pun terlelap dalam tidurnya. Di dalam tidurnya, dia bermimpi didatangi Habib Abu Bakar Majedub. Saat itu, Habib Abu Bakar memberikan pesan bahwa akan terjadi gempa bumi. Dan Mas Sueib diharuskan untuk segera keluar rumah. Demikianlah mimpi itu yang didapatkan oleh Mas Sueib.
Ketika bangun, Mas Suhaib pun kaget atas mimpinya. Belum hilang rasa ngantuknya, tiba-tiba Mas Suhaib dibuat kaget lagi. Nampak di hadapannya terlihat jelas berdiri seorang yang tak asing baginya. Dia adalah Habib Bakar Majedub. Habib Abu Bakar pun berdiri dengan tatapan yang sangat tajam menunjuk agar Mas Suhaib segera keluar. Masih dengan kebingungannya, Mas Suhaib seakan tampak tak percaya segera mengusap kedua matanya. Ketika dia ingin mengucapkan sesuatu kepada Habib Bakar, tetapi tiba-tiba Habib Bakar yang ada di hadapannya sudah tidak ada. Maka spontan Mas Suhaib kaget dan berteriak memanggil anak dan istrinya. Wajar saja jika Mas Suhaib berteriak karena takut dan juga kaget. Seakan tak percaya apa yang dilihatnya. Anak dan juga istrinya yang sedang masak di dapur segera bergegas menghampirinya. Istrinya pun penasaran apakah gerangan yang sedang terjadi kepada suaminya. Dengan bayang-bayang pesan dari Habib Abu Bakar, tanpa berkata-kata, Mas Suhaib langsung mengajak istri dan anaknya keluar rumah. Istrinya yang masih bingung pun sedikit jengkel akan tingkah laku Mas Suhaib yang menariknya keluar rumah. Saat berada di luar rumah, istrinya marah-marah kepada Mas Suhaib. Dia tak mengerti akan tingkah laku suaminya tersebut. Ketika istrinya hendak kembali ke dalam rumah, tiba-tiba gempa bumi hebat itu pun terjadi. Alangkah kagetnya istrinya melihat peristiwa yang terjadi di depan matanya. Maka dia langsung berlari menuju ke suaminya dan mereka pun saling berangkulan saat gempa bumi itu terjadi. Untunglah posisi mereka sudah berada di depan rumah, sehingga Mas Suhaib sekeluarga bisa selamat dari reruntuhan rumah mereka yang roboh. Banyak rumah-rumah di sisi kiri dan kanannya hancur lebur. Demikian juga rumah Mas Suhaib. Setelah peristiwa tersebut selesai, barulah Mas Suhaib menceritakan hal itu semua kepada istrinya. Atas isyarat yang dia terima dan mimpi yang dia alami. Demikianlah penuturan kisah nyata yang dialami oleh Mas Suhaib. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu hidayah dari para hamba-hambanya. Terlebih, hamba tersebut mencintai orang-orang yang soleh dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga Allah memberikan kekuatan juga ketabahan kepada Mas Suhaib. Terlebih, kepada saudara-saudara kita yang ditimpa kesusahan di Cianjur. Dan semoga mereka bisa secepatnya hidup normal seperti sedia kala. Wallahu alam bishawab. Bila Anda memiliki kisah unik dan kisah karomah dari para ulama, kiai, atau habaib, Anda bisa mengirimkan cerita melalui email kami, tuturkata1994@gmail.com, dan kami akan membacakan ceritanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.